Assalamualaikum, apa kabar Mams? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Mams. Mams, relate nggak sih? Kadang kita suka seneng kan ya kalau anak kita cabi, pipinya tembem, badannya gembul, rasanya gemes banget sampai pengen cubit-cubit. Tapi jangan-jangan itu bukan sekedar gemes, tapi sudah masuk kategori obesitas pada balita. Tapi tenang ya Mams, hari ini kita nggak akan nyuruh anak untuk diet ketat kok. Kita juga nggak akan nyalahin siapa-siapa. Kita cuma mau ngobrol santai dan belajar bareng gimana sih caranya supaya anak-anak kita bisa tumbuh sehat, aktif, dan ceria tanpa harus larang-larang makan setiap saat. Bersama saya, Putri Nur Aini, dan teman saya, Azahra Putri Aninita. Kita akan belajar bareng-bareng ya Mams. Mams tahu nggak sih apa itu obesitas? Obesitas merupakan salah satu masalah kesehatan bagi orang dewasa dan usia balita. Jika kegemukan terjadi pada masa balita, kemungkinan besar kegemukan akan menetap sampai dewasa dan dapat beresiko mengalami berbagai penyakit degeneratif dan mempengaruhi aspek psikososialnya kelak. Mungkin banyak dari Mams yang bertanya-tanya, bagaimana sih mengenali tanda anak kita mengalami obesitas? Nah, di sini mari kita perhatikan bersama ya Mams beberapa tanda yang bisa membantu kita mengenali apakah anak Mams berada dalam kategori berat badan yang sehat. Salah satu ciri yang bisa kita lihat adalah jika anak memiliki berat badan yang jauh di atas normal. Anak-anak yang mengalami obesitas mungkin menunjukkan penumpukan lemak di area tertentu, seperti di sekitar perut, leher, atau lengan. Pipinya mungkin terlihat seperti bakpao kukus, empuk dan menggemaskan. Tapi, perlu Moms perhatikan bagaimana grafik berat badannya. Selain itu, kita juga perlu kenali faktor apa saja sih yang berpengaruh terhadap kejadian obesitas pada anak. Yang pertama, pola makan. Jelas menjadi faktor yang perlu disoroti. Pemberian makanan cepat saji seperti burger dan kentang goreng mengandung lemak dan natrium tinggi. Jika dikonsumsi berlebihan, dapat menyebabkan kelebihan kalori yang disimpan sebagai lemak, meningkatkan kadar leptin, dan mengganggu keseimbangan energi, sehingga beresiko menyebabkan obesitas. Kedua, konsumsi susu formula yang berlebih. Pemberian susu formula sejak dini juga dapat meningkatkan resiko obesitas pada anak, karena kandungan protein dan lemaknya yang tinggi dapat merangsang produksi insulin dan faktor pertumbuhan, sehingga dapat menambah penumpukan lemak di dalam tubuh. Ketiga, pemberian MPASI yang terlalu dini. Pemberian MPASI terlalu dini dapat menyebabkan asupan kalori dan protein berlebih, meningkatkan risiko obesitas, serta membuat bayi terbiasa makan berlebihan dan berhenti menyusu lebih cepat. Faktor keempat, riwayat pemberian ASI eksklusif. Pemberian ASI eksklusif tanpa makanan pendamping ASI juga dapat mencegah terjadinya obesitas pada anak, karena ASI dapat mengatur asupan energi yang berhubungan dengan respon internal dalam menyadari rasa kenyang. Pemberian ASI juga dapat menyeimbangkan kadar insulin dan hormon leptin pada bayi sehingga dapat mencegah terjadinya obesitas. Faktor selanjutnya yaitu stres. Ketika anak mengalami banyak tekanan, ia dapat mengalami stres. Respon tubuh ketika stres adalah konsumsi makan yang berlebihan. Kemudian, adanya riwayat obesitas dari orang tua. Penelitian menunjukkan bahwa riwayat obesitas orang tua dapat meningkatkan resiko obesitas pada anak, terutama jika kedua orang tua mengalami obesitas. Kemudian, apa saja sih dampak bagi anak untuk kedepannya? Yuk kita cari tahu Mams. Untuk dampak jangka pendeknya ini saling ada keterkaitannya nih Mams. Ketika anak mengalami obesitas, saluran napas atas akan mengalami penyempitan yang disebabkan oleh infiltrasi lemak pada struktur jalan napas. Peningkatan jaringan lemak di dinding perut dapat meningkatkan beban pernapasan, sehingga menyebabkan penurunan cadangan oksigen dan meningkatkan kerja pernapasan saat tidur. Oleh sebab itu, sangat mungkin jika anak akan mengalami gangguan pada tidurnya. Selain itu, ada dampak jangka panjang yang mungkin mengintai nih Mams. Kelebihan berat badan dapat meningkatkan tekanan darah, kolesterol, dan resiko pembekuan darah yang berujung pada penyakit jantung koroner. Karena terjadinya penyempitan pembuluh darah akibat plak kolesterol.
Pada penyakit diabetes mellitus, insulin diproduksi cukup, namun tidak bekerja maksimal karena terganggu oleh komplikasi obesitas, seperti tingginya kadar kolesterol dan trigliserid. Kelebihan berat badan juga dapat mengganggu pertumbuhan otot, tulang, dan sendi anak. Anak obesitas cenderung kekurangan nutrisi penting seperti vitamin D dan kalsium, serta mengalami tekanan berlebih pada tulang dan sendi yang bisa menyebabkan nyeri, perubahan bentuk tulang, hingga keterbatasan gerak. Obesitas pada usia dini juga berhubungan dengan masalah psikologis dan sosial, seperti rendahnya harga diri, stres, depresi, dan isolasi sosial. Anak-anak yang mengalami obesitas seringkali menjadi target bully di sekolah yang dapat memperburuk masalah psikologis mereka. Pencegahan dari obesitas terdiri dari 3 langkah, yaitu pencegahan primer, sekunder, dan tersier. Pencegahan primer merupakan upaya untuk memberikan edukasi pada orang tua mengenai gaya hidup yang sehat dan menghindari faktor-faktor resiko yang dapat menyebabkan obesitas. Pencegahan sekunder adalah upaya untuk mendeteksi peningkatan jumlah lemak pada anak berusia kurang dari 5 tahun. Pencegahan tersier merupakan suatu pencegahan terjadinya komorbiditas atau penyakit kronis yang ditimbulkan dengan melakukan terapi pada anak obesitas secara dini. Penanganan dari kita nih Mams, sebagai keluarga merupakan kunci utama dalam tata laksana dan pencegahan obesitas pada anak. Lingkungan keluarga memegang kendali dalam menentukan perilaku sehat anak. Misalnya, melalui rutinitas keluarga serta tingkat perhatian kita pada anak. Yang dapat kita lakukan yaitu yang pertama, menjadwalkan makan 3 kali makan berat dan 2 kali makan ringan yang sehat seperti buah-buahan. Kedua, mengurangi memberi anak makan makanan tinggi kalori, misalnya makanan cepat saji, ciki-ciki yang asin, serta minuman dengan pemanis buatan. Kemudian, ketiga, mendukung anak untuk sarapan pagi. Keempat, tidak memaksakan anak untuk mengonsumsi hanya satu makanan tertentu. Dan yang terakhir, diet tinggi serat untuk membantu pengaturan berat badan. Wah, sudah selesai. Terima kasih Moms yang luar biasa. Kita telah menjelajahi dunia obesitas pada anak dan bagaimana kita bisa berperan aktif dalam mencegahnya. Ingat, perjalanan menuju kesehatan bukanlah tentang diet ketat atau larangan, tetapi tentang menciptakan kebiasaan baik yang menyenangkan untuk anak-anak kita. Setiap usaha kecil kita hari ini adalah investasi untuk masa depan mereka yang lebih sehat. Terima kasih atas perhatian Moms semua. Mari kita wujudkan generasi sehat dan bahagia. Kami dari kelompok 8 pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.